Kita lanjutkan paragraf dari bab al-hadis wa hadi wa isruna, hadis yang ke-21 yang dia menerangkan tentang saling mengasihi sesama. Kepada sesama harus saling mengasihi. Dalam kitab Usburiyah hadis ke-21. Kemarin kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala qalbi akhihil muslimi farhan wa sururan fi dari dunya khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'u anhu afati. Siapa orang yang bisa menggembirakan atau ngasih kebahagiaan saat di dunia kepada sesama muslim, maka Allah ciptakan satu malaikat yang malaikat itu berfungsi melindungi dari segala bencana. Jadi sesama manusia hikmahnya kita kudu saling mengasihi dan jangan menyakiti. Kudu saling demen, jangan saling benci. Nah, jadi masing-masing, kalau kita masing-masing saling membantu kan girang gitu. Lagi ada kasih yang lagi nggak ada, lagi punya kita makan rame-rame. Ini kayak gini kan namanya ngasih kegembiraan, ngasih kesenangan walaupun bentukannya dikit. Apapun itu yang membuat kegembiraan terhadap sesama muslim, farhan kegembiraan, sururon kebahagiaan saat di dunia, Allah menciptakan satu malaikat yang malaikat ini fungsinya melindungi al-afati dari segala bencana. Nanti juga di hari kiamat itu malaikat menjadi teman buat orang yang udah ngasih kegembiraan sama orang. Nah, jadikanlah diri kita saat di dunia ini, bikin diri kita supaya orang demen, atau kita bisa ngedemenin orang, bisa ngasih kegembiraan orang. Jangan kita itu nyakitin orang. Nanti jadi teman buat nemenin kita saat nanti udah kiamat nanti. Tuh malaikat datang nemenin aja sampai ngebawa orang tersebut sampai menuju surganya Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, idkhalus sururi fi qalbil mu'mini khairum min ibadati sittina sanah. Siapa orang yang bisa menggembirakan sesama muslim, sesama mukmin dalam hatinya dia jadi girang, itu lebih baik dari ibadah 60 tahun namanya tuh bandingan. Cuman satu doang padahal. Nah, ini kita lanjutkan wa fi hikayatin anna Abdullah bin Mubarak, bahwasanya ada namanya Abdullah bin Mubarak. Saat itu beliau ra'a farsan yuba'u fi sauki bi arba'ina dirhaman. Abdullah bin Mubarak pada saat itu ngelihat kuda farsan. Ada kuda yuba'u fi sauki, itu kuda dijual di pasar. Sauki itu pasar. Sauki pasar. Yuba'u dijual fi sauki itu kuda bi arba'ina dirhaman, cuman 40 dirham. Kemudian nanya nih Abdullah bin Mubarak, ma arkhasuh, kenapa murah banget tuh kuda, cuman dijual 40 dirham. Kan kuda mahal. Pas dia lagi ngelihat ada kuda dijual di pasar cuman 40 dirham, Abdullah bin Mubarak nanya amat tuh penjual, kenapa murah banget tuh kuda? Gila. Terus dijawab sama penjual tuh, kata penjual bilangnya fihi uyubun, kuda ini mah
lemah. Kuda ini cacat dah bahasanya, makanya dijual murah sama si penjual tuh. Qala berkata Ibnu Mubarak, madzalika, apa yang bikin si kuda ini jadi cacat atau kenapa disebutnya uyub, lemah? Kata si penjual, la ya'du khalfal adui wa yaqufu hatta yudrikahul adu. Ini kuda kenapa dia saya sebut lemah? Kuda ini kagak mau lari. Adanya di belakang musuh aja. Khalfal adui, di belakang musuh. Wa yaqufu hatta yudrikahu, kadang-kadang nih kuda lagi lari tahu-tahu berhenti. Akhirnya ketahuan sama musuh begitu. Makanya dijual aja dah nih. Udah payah nih kuda. 40 dirham dijualnya. Terus lemahnya apa lagi? Wa yashalu wa yasihu fi maudhi'i yahtaju fihi ila sukuti. Kadang-kadang nih kuda juga merengek, bunyi begitu, meringik. Wa yasilu fi maudhi'i yahtaju fihi ila sukut. Kadang-kadang kalau misalnya lagi perang, seorang penunggang kuda ini membutuhkan kuda ini diem kalau lagi ngumpet. Cuman ini kuda tahu-tahu suka meringik, makanya akhirnya musuh jadi ketahuan kita ini ngumpet begitu. Paham ya? Padahal yahtaju, kami butuh nih ila sukut biar dia diem. Dia mah meringik aja nih kuda. Qala hadza huwa ghallun. Pas habis dengar ceritaan tuh penjual dengan kelemahan tuh kuda yang tadi kagak bisa lari, suka berhenti, tahu-tahu berhenti tuh kuda, akhirnya musuh ketahuan sama musuh. Terus juga dia suka tadinya nih ngumpet, dia malah meringik, akhirnya ketahuan sama musuh. Kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, kata dia, huwa ghallun. Itu mah mahal begitu. Habis diceritain, fatarokahu, akhirnya Ibnu Abdullah bin Mubarak pergi aja, fatarokahu, maka meninggalkan tuh penjual kuda. Nah, sewaktu Abdullah bin Mubarak itu pergi, fastarohu, maka ada yang beli kepada tuh kuda. Siapa yang beli? Tilmizu Abdullah bin Mubarak, anak muridnya Abdullah bin Mubarak. Kalau tadi Abdullah bin Mubarak kan enggak beli ya? Halo Bu, Abdullah bin Mubarak kan tadi enggak beli. Jakarta kemahalan. Iya, karena tuh kuda lemah. Nah ini pas Abdullah bin Mubarak pergi, murid Abdullah bin Mubarak beli tuh kuda. Falamma kana yaumul harbi barizun hadza wa umila farsu amil amalan hasanan. Ketika saatnya hari peperangan, yaumul harb, habis kuda dibeli sama muridnya Abdullah bin Mubarak, langsung ketemu hari perang. Tuh kuda dipakai sama muridnya Abdullah bin Mubarak. Pas dipakai sama muridnya, tuh kuda amalan hasanan. Ngapa jadi cakep banget ini kelakuannya kuda? Abdullah bin Mubarak kan bingung. Tadi kata penjual, tuh kuda kagak bisa lari. Itu kuda suka merengek-rengek. Pokoknya jelek dah. Banyak payahnya tuh kuda.
Tapi pas dibeli sama muridnya, ngapa dipakai tuh kuda? Cakep banget ininya, kagak ada masalah. Faqala Abdullahi litilmizihi, akhirnya Abdullah bin Mubarak ini nanya sama muridnya yang beli kuda tuh. Kata Abdullah bin Mubarak, ajarabta uyubahu, apa yang engkau perbuat, apa yang obat, cara kita mah obatnya apa tuh kuda, lu obatin pakai apaan tuh kuda bisa cakep banget itu dia. Kan kata penjual mah banyak cacatnya, ngapa jadi cakep banget, emang lu obatin apa? Abdullah bin Mubarak nanya sama muridnya yang beli kuda, kamu tahu nggak masalah tuh kuda? Kata muridnya, naam, iya saya tahu. Kata dia, huwa kama kana fi ma dzakaru, sama yang seperti dibilangin sama penjual, emang begitu keadaannya tuh kuda. Walakin lamastaraituhu qultu fi udunihi, tetapi ketika aku membeli tuh kuda, qultu aku mengucapkan fi udunihi, di kuping tuh kuda. Jadi pas lagi beli anak muridnya Abdullah bin Mubarak, dia bisikin di kuping kuda. Apa kata-katanya? Ayyuhal farsu, inni taraktu dzanba wa tabtu wa raja'tu ilallahi ta'ala. Dibisikin tuh kuda di kupingnya, kuda, ayyuhal farsu, kuda, ini taraktu dzanba, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa-dosa. Wa tabtu wa raja'tu ilallahi ta'ala, saya juga udah tobat. Wa raja'tu, dan saya juga udah kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fatruk anta aidon, maka tinggalkanlah olehmu kuda seperti aku. Jadi dia beli kuda, dibisikinlah tuh kuda ama muridnya Abdullah bin Mubarak. Dia kata begitu, inni taraktu dzanba wa tabtu wa raja'tu ilallahi ta'ala fatruk anta aidon. Kata dia begitu. Ma fika minal uyub, ditanya kuda tuh sama muridnya Abdullah bin Mubarak. Dia kata, ma fika minal uyub, ngapa engkau jadi lemah? Udah ya, kamu jangan lemah lagi. Cara kita begitu sama tuh kuda. Paharoka, maka bergerak tuh kuda, roksahu, palanya, jadi manggut-manggut dah. Paharoka roksahu, manggut-manggut tuh kuda, salah sama roh 3 kali. Nah, jadi pas dibisikin dia manggut tuh. Oh berarti tuh kuda dengerin apa yang dia kata. Wa ajaba farhan, dan telah menjawab tuh kuda dengan rasa senang. Senang sama muridnya tuh Abdullah bin Mubarak. Kenapa senang? Karena bi anna taraktu dzanba, dengan sebab aku telah meninggalkan dosa. Fa'alimtu annal uyuba minas sahibil farsi. Kata Abdullah bin Mubarak, kata muridnya Abdullah bin Mubarak, maka aku telah mengetahui, kata dia tuh. Apa yang dia tahu? Dibilang annal uyuba, bahwasanya suatu kelemahan min sahibil farsi, dari yang punya kuda, la minal farsi, kudanya mah nggak ada masalah. Jadi ketika tuh punya hewan piaraan, apalagi nih ceritanya mah kan kuda. Kalau kudanya lemah, itu sejatinya
bukan kudanya yang lemah, tapi yang punya kudanya yang lemah. Ini perlu didengar yang pada miara, yang pada punya piaraan, dengerin ini. Iya, ngeri. Kayaknya mah enak, cuman ada ngerinya. Tapi banyak enaknya kalau ngerti ilmunya, begitu. Ini yang miara-miara. Kata murid Abdullah bin Mubarak, "Anal uyuba min sahibil farsi la minal farsi." Kecacatan atau kelemahan bukan dari piaraan, tapi dari orang yang miara. Li'anna farsal kufar, sesungguhnya nih kuda milik orang kafir tadiannya. Makanya nih kuda yal'anu sahibahu, melaknat kepada yang punya kuda. Jadi kuda tuh ngelaknat sama pemilik kuda sebelumnya. Yang tuh pemilik kuda orang kafir. Hatta yanzila an zohrihi wa zalimi kadzalika. Maka ketika sudah melaknat tuh piaraan kepada pemilik piaraan, akhirnya tuh piaraan nggak suka. Hatta yanzila an zohrihi, dia suka, nggak demen dah punggungnya dinaikin ama tuh yang punya kuda, yang orang kafir. Wa zalimi, dan zolim. Kenapa bisa begitu? Kadzalika liqaulihi ta'ala, seperti yang sudah dikatakan atau firman Allah Ta'ala. Kata Allah, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ingatlah, laknat Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Pasti kalau orang zalim nggak jauh dari laknat Allah. Fa idza la'anahu, maka tatkala melaknat maulahu, Allah sudah melaknat orang yang memiliki tuh piaraan atau orang yang zalim, udah dicapnya bakalan dilaknat. Yal'anuhu kulla syai'in, pasti yang lainnya juga kena laknat. Bebas. Jadi kalau Allah udah ngelaknat sesuatu, ngelaknat orang yang zalim nih, misalnya di keluarga kita ini ada yang zalim aja atuh, maka yang lain kena tuh begitu balaknya. Makanya kudu kita piara semuanya. Kalau kita punya anak, ya sebisa mungkin dah kita rapiin begitu bang. Jangan misalnya punya anak 5, 1 yang kita sayang, dia aja yang kita urusin, yang lain diantepin. Kalau namanya nggak diurusin, pendidikan kurang, pendidikan apalagi pendidikan agama, ya nggak jauh pasti jadi orang zolim, kan begitu ya. 1 aja jadi ada yang zolim, maka semuanya kena. Begitupun kerja, begitupun usaha sama. Kalau yang kerja misalkan dia zolim, tuh lakinya misalnya yang kerja, lagi di kerjaan dia zolim, lagi di usahanya dia zolim, maka nggak jauh-jauh anak bininya kena laknat. Efek tuh begitu. Bebas. Jadi sebisa mungkin diri kita jangan sampai berbuat zolim. Orang pun yang zolim atau keluarga kita kasih tahu, kita nasihatin, nggak boleh begitu, itu zolim. Nanti yang kena balanya bukan lu doang, gue juga kena begitu. Wa idza la'anahu maulahu yal'anuhu kulla syai'. Fakadzalika yal'anul farsu sahibahu, begitu pula makanya tuh kuda
udah melaknat ke yang punyanya itu orang kafir, akhirnya kena idza kana kafiran au zaliman, tatkala yang punya kuda itu orang kafir atau orang zalim, au munafiqan atau orang munafik, au mutakaburan atau orang yang sombong. Tuh, kalau punya piaraan hati-hati, jangan jadi orang yang sombong, orang yang munafik, apalagi zalim, lebih-lebih dia kafir, enggak iman sama Allah. Karena tuh hewan piaraan akan melaknat yang punya. Bebas. Hatta yazila anzarihi, maka akhirnya pun bakalan jadi bala. Miara kayaknya enak, seneng kita tuh, tapi kita zalim sama piaraan kita juga jadi orangnya sombong. Gue mah punya piaraan begini mahal, lu mah pada nggak punya, wah gue doang ini di sini. Itu aja begitu kagak boleh. Miara karena kita itu takzim ilallah. Saya demen banget ini sama piaraan ini kucing. Saya demen banget. Emang alasannya kenapa miara begitu? Alasannya saya kagum sama Allah, ciptaannya luar biasa, ini cakep banget di kucing tuh gitu. Jadi bukan buat sombong-sombongan. Nih kucing gua mahal, adanya man di luar negeri, man gua doang di sini yang punya, yang lain mah kagak. Ngawal mampu dah beli nih kucing, itu nggak boleh. Takut-takut entar kucing tuh ngelaknat sama yang punya. Nah, bebas. Sama burung pun sama begitu. Zalim misalnya waktunya tuh burung makan kagak dikasih makan, waktunya burung tuh minum kagak dikasih minum. Zalim. Pokoknya piaraan. Tapi piaraan juga bisa menjadikan perbantuan. Perbantuan buat si yang punya tuh piaraan, atau dia sayang banget sama tuh piaraan, bisa belain. Mana ceritanya? Yang di bab awal di kitab Usfuriyah, yang paling pertama waktu kita ngaji, kisah Sayyidina Umar yang dia selamat gara-gara ngebebasin burung prit. Yang burung tuh lagi dimainin sama anak kecil, karena Sayyidina Umar kesianan sama tuh burung, dibeli tuh burung sama tuh anak kecil, habis dibeli dia lepasin. Tuh gara-gara begituan sama malaikat pun kan nakir nggak ditanya, di sononya juga udah enak dia mah. Sampai pada bingung ulama-ulama besar pada saat itu nanya sama Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan kamu terbebas dari siksa-siksa kubur dan yang lainnya? Apakah dari gara-gara sholatmu? Bukan. Dari amalmu? Bukan. Dari sodakohmu? Bukan. Akhirnya saya tahu ada suara, dia kata gara-gara waktu itu ngelepasin burung. Tuh, dengan sebab ada rasa sayangnya sama burung, dilepasin daripada dia mati dimainin sama kecil, dibeli sama Sayyidina Umar. Aman, bisa ngebantu. Nah ini begitu. Nah ini kalau zalim ama piaraan kita, maka bakalan ngelaknat. Tuh, annadabata taprahu patatai'u li sahibiha bisababi dzalikal farhi. Tuh, bahwasanya makhluk hidup ya, makhluk hidup itu akan jinak kepada pemelihara atau kepada yang punyanya, bisababi dzalikal farhi, karena yang punyanya punya rasa kasih sayang atau bisa ngegirangin piaraan. Kucing daripada makannya di sapahan di luar yang lain, sini gue piara terus dikasih makan. Tuh dengan begitu aja kan jadi girang tuh kucing. Biasanya dia nyari makan susah, ini mah ada yang miara terus dikasih makan. Girang-girangin piaraan.
Oh tadinya dia liar nih burung, terus kita bikinin sangkar, tapi kita kasih makannya enak, makannya kagak ketinggalan, airnya nggak ketinggalan. Tuh bisa jadi tuh burung ntar girang atau piaraan apapun bakalan girang, mau ikan kayak mau apa kayak itu. Nah ntar dia bakalan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memberikan atau menjinakkan kepada yang punya itu piaraan, dengan sebab ada rasa kebahagiaan tuh. Maka dzalika al-farhu yakunu salatu yaumal qiyamah. Dan enaknya ketika nanti di hari kiamat suatu kegembiraan itu menjelma menjadi makhluk. Satu kegembiraan al-farhu yakunu surata yaumal qiyamah, kegembiraan akan menjelma menjadi makhluk. Taji'u wa takhudhu sahibaha, dan nanti makhluknya ini akan menjadi teman untuk orang yang miara tuh piaraan. Enggak cuma sampai situ, enggak nemenin doang. Wa taqudu ilal jannah, menggiring atau nemenin sampai ke surganya Allah Ta'ala tuh. Makanya ini hikmahnya buat kita semua, kita saling sayang sesama makhluk, apalagi manusia ya. Ini cerita hikmahnya itu yang dibahasain kuda ya. Mudah-mudahan juga kalau misalnya kita punya piaraan-piaraan, kita bisa sayang sama piaraan kita. Timbang piaraan aja bisa ngelaknat yang punya piaraan, apalagi sesama manusia. Tuh, berarti sesama manusia kita kudu saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Syukur-syukur kita bisa, dan memang kudu saling membahagiakan sesama makhluk hidup. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dikasih keentengan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, untuk kita makin taqarrub ila Allah taala, dan sesama muslim kita saling sayang menyayangi, tolong menolong, saling bantu membantu. Mudah-mudahan kita dimautkan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.